Mahar itu ada mahar standar jemaah. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, nggak ada masalah. Umpamanya umumnya 30 juta. Sudah, orang tuanya tanya mau dikasih berapa. Bingung mau dikasih berapa, ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya Fulan ini. Anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya, anak mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur, apalagi kayak kamu. Bismillah kan, siapa tahu diterima. Berangkat dia melamar. Ini tidak harus cinta, tapi cocok. Sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon menantunya? Bapak minta berapa? Kata orang tuanya, berapa? 15 juta nggak apa-apa, kata dia. Cuma 15 juta paman, kata dia. Subhanallah jemaah. Jangan. Masa anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat ya. Ami besarkan, Ami sekolahkan cuma dihargai 15 juta. Ami, anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya jemaah. Tapi sekarang anak gak punya duit. Iya, memang dia gak punya duit. Artinya dia ingin ngasih gitu jemaah. Subhanallah. Akhirnya diterima jemaah. Akhirnya menikah. Menikah dengan utang dia. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anak nggak pernah dengar yang utang jemaah ya. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu, 1 juta, seperti itu. Padahal kadang-kala maharnya di zaman sahabat itu 1 kebun kurma. Isinya 400 pohon. Berapa miliar itu jemaah. Itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya. Maklar, jual ini, jual itu. Dia punya utang 1 miliar. Subhanallah jemaah. Suatu saat dia cerita, mertuanya ini ngobrol sama menantunya yang kaya-kaya. Cuma satu yang miskin jemaah. Yang kaya-kaya. Ngobrol masalah durian jemaah. Oh Masya Allah durian yang enak, durian ini, itu macam-macam. Akhirnya si menantunya yang miskin ini minta izin. Paman, anak mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah. Ke tempat sohibnya, pinjem duit 20 ribu. Anak pinjem duit 20 ribu. Buat apa ini? Mertua anak kepingin durian. Dia beli durian jemaah. Dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian ini jemaah. Dia ngomong, paman afwan anak gak bisa beli yang bagus. Yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya nih jemaah. Yang kaya raya cuma ngomong doang durian. Ada langsung beli jemaah. Subhanallah jemaah. Antum itu kalau jadi menantu yang bener. Mertua ngomong durian berarti kepingin durian. Masya Allah jemaah. Ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan. Sampai neneknya pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya. Baik menantu ini. Cuma duitnya memang gak banyak. Tapi dia mau kerja. Makanya ketika itu dia mengatakan lupa. Salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya nih. Paman anak sekarang gak punya duit. Tapi alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berpikir. Allah kasih anak lutut, anak bisa berjalan. Anak insya Allah akan lunasin hal itu. Subhanallah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya istrinya. Kata neneknya, nak nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu. Subhanallah jemaah. Si menantu malu jemaah. Janganlah nenek kalau mau kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjam anak putar duitnya. Ini laki-laki terhormat jemaah. Artinya dia gak mau terima. Dia nanti mau pinjam sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjam. Masya Allah jemaah. Akhirnya diberikan kepada istrinya duitnya diputar. Dia lunasin 1 miliar. Maka carilah laki tadi yang gak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai. Yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil nanti bangkrut dia katanya. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan masa tua macam-macam. Lah gak harus.